pagi itu Marlin masih berada di rumah. Ia sebenarnya ingin mengetahui lebih banyak perkembangan Ningrum, entah sejauh mana santet yang ia perbuat kemarin. Namun ia bingung bagaimana bisa melihat keadaan mantan sahabatnya itu. Rasanya ingin menelpon pembantunya dan ingin menanyakannya langsung. Tapi ia rasa itu salah dan bisa mengakibatkan Bik Laksmi berpikir yang tidak-tidak. Lalu Marlin memilih pergi langsung ke rumah lamanya. Ia membuat alasan dengan mengambil barang yang ketinggalan. Sesekali ia mengambil perabotan yang ia beli sendiri. Walaupun di rumah barunya sudah ada perabotan, namun ia harus tetap mengambilnya. Karena jika dipikir-pikir lumayan buat Marlin untuk dijual kembali. Ia tersenyum dan langsung bersiap, memakai pakaian bagus dan penampilan yang semenarik mungkin. Ia juga menyewa mobil pick up untuk mengangkut barang-barangnya. Saat Marlin sampai, ia disambut oleh mantan suaminya Bian yang hendak pergi. "Kamu mau apa lagi kesini, Marlin?" "Aku hanya ingin mau mengambil barang-barang yang kubeli dengan uangku sendiri," jawab Marlin singkat. "Saya tak sudi jika istri barumu itu yang menikmatinya," lanjut Marlin lagi. "Ambil saja dan setelah itu langsung pergi. Jangan mengganggu ketenangan kami dengan mencari keributan," ucap Bian. "Ingat, rumah ini bukan milikmu lagi," lanjut Bian. Marlin langsung berjalan masuk tanpa menggubris perkataan mantan suaminya itu. Ia disambut hangat oleh Bik Laksmi sambil menemaninya duduk di dapur. "Ningrum kemana, Bi? Kok nggak kelihatan?" "Ada di kamar, dia mah hobinya di kamar aja, Neng," jawab Bik Laksmi. "Lagi sakit katanya," jawab beliau. "Sakit?" "Iya, masih gatal-gatal, badannya udah nggak cantik lagi, mana kadang-kadang jerit kesakitan," jelas Bik Laksmi. "Ah, masa sih, Bi?" Bik Laksmi terus bercerita panjang lebar dengan suara setengah berbisik. "Iya, santetnya manjur." "Maksudnya, Bi?" tanya Marlin heran. "Tidak apa-apa, Bu, bercanda," jawab Bik Laksmi terkekeh melihat wajah Marlin yang sangat serius menanggapinya. Marlin menghembuskan nafasnya merasa lega jika pembantunya itu ternyata hanya bercanda saja. Ia khawatir jika santetnya itu mudah dikenali jika yang dialami Ningrum adalah sakit yang dibuat-buat. "Bu Marlin, apalagi yang mau dibawa?" tanya sopir truk pick up. "Semuanya yang ada di dalam gudang, Bang," jawab Marlin. Marlin sengaja mengangkut semua barang-barang di rumah ini. Sebetulnya ia ingin rumah ini juga perlu dibagi dua, karena ia juga turut andil dalam membeli rumah tersebut, berhemat dan menabung bertahun-tahun lamanya untuk membeli rumah impian. Namun ternyata ia ditakdirkan tak bisa selamanya sampai mati tinggal di rumah tersebut. "Bi, saya mau ke toilet sebentar ya," ucap Marlin ketika Bik Laksmi tengah menyiapkan minuman dan beberapa cemilan. Marlin memang menuju ke toilet, namun setelahnya ia melangkahkan kaki di mana kamar utama berada. Entah kenapa kakinya membawanya ke sana, padahal ia sebenarnya tidak ingin melihat wajah pelakor itu. Namun setelah mendengarkan rintihan, jiwa penasarannya muncul dan kakinya melangkah maju menuju suara. Sejak tadi Ningrum tidak kunjung keluar, sekedar marah atau apa. Padahal dari tadi di rumah tersebut cukup berisik karena beberapa orang yang tengah mengangkut barang. Saat Marlin berada di depan pintu kamar, tiba-tiba dipanggil salah satu anak buahnya itu. "Bu Marlin, semuanya sudah selesai," ucapnya. "Oh iya, mari kita ke dapur dulu," ucap Marlin menggiring ke dapur untuk istirahat dan minum-minum. Niatnya ingin mengintip sahabatnya itu ia urungkan, padahal tinggal beberapa langkah lagi maka rasa penasarannya terobati. Entah bagaimana reaksi sahabatnya itu ketika santet yang ia berikan beraksi pada tubuhnya. Tubuh yang membuat sang suami terpikat, bahkan sudah mencicipinya saat Marlin masih belum mengetahui fakta sebenarnya. "Bu Marlin, minum dulu nih," ucap Bik Laksmi juga memberikan secangkir es jeruk. "Habis ini langsung pergi ke rumah Bu Marlin kan? Atau ada barang yang mau dibawa lagi?" tanya sang sopir. Kayaknya ada lagi, Pak. Saya lihat-lihat dulu ya, nanti ada yang ketinggalan lagi," jawab Marlin beranjak berdiri masuk ke ruang tamu. Marlin tahu Bik Laksmi sedang mengikutinya.
Perempuan parubaya itu membantu seakan mengawasi Marlin. "Bi, boleh nggak aku ke kamar utama?" tanya Marlin. "Sepertinya jangan deh bu, khawatir Ningrum emosi. Karena akhir-akhir ini Pak Bima juga sering dimarahin dan berakhir dengan adu mulut," jelas Bi Laksmi. "Pokoknya sensitif banget," lanjut beliau lagi. Marlin juga membawa open listrik, meja rias, kasur, bahkan bantalnya pun ia bawa. Beberapa pajangan juga ia bawa karena ia pikir-pikir jika dijual lagi, lumayan banyak duit yang akan ia dapatkan. Lumayan untuk memenuhi kebutuhannya sebelum bekerja. "Bu Marlin, semuanya udah siap dan udah selesai. Kita pergi sekarang?" "Tunggu sebentar pak, ada satu barang lagi yang kelupaan," jawab Marlin. "Bi, di mana sofa pribadi yang berada di dalam kamarku?" tanya Marlin pada Bu Laksmi. "Maksudnya sofa single?" "Iya Bi, sofa yang baru aku beli," jelas Marlin. "Aduh, kalau sofa itu masih berada di dalam kamar, tidak dikeluarkan dari kamar karena Ningrum juga menyukainya," jelas Bi Laksmi. Sofa single yang dimaksud adalah sofa yang beberapa waktu lalu Marlin beli. Sofa berwarna ungu yang ia letakkan di dalam kamar untuk duduk bersantai menghadap jendela yang di depannya berupa jalanan. "Masih di kamar dan pelakor itu juga suka? Ya udah saya ambil aja sekarang. Enak aja Jalang itu yang memakainya. Aku juga beli. Tak sudi aku memberikannya pada perempuan itu," kata Marlin emosi dan langsung menuju kamar utama. Marlin berjalan dengan tergesa. Ia tak suka jika barang pribadinya dipakai oleh pelakor itu. Sudah cukup suaminya yang ia ambil dan tidak dengan barang-barang miliknya. Marlin berjalan diikuti oleh dua anak buah suruhannya. Ia menuju kamar dengan pintu berwarna coklat gelap. Tanpa permisi atau mengetok lebih dulu, Marlin langsung membukanya dan pintu tersebut tanpa dikunci. Saat Marlin membuka, ia dikejutkan dengan penampilan sahabatnya itu. Wajah penuh bentol-bentol, bahkan tangan dan kaki mulusnya dipenuhi dengan penyakit cacar. "Ah, Marlin!" pekik Ningrum terkejut atas kedatangan Marlin ke kamarnya. "Mau apa kamu kesini?" "Tenang aja Rom, aku kesini hanya ingin mengambil sofa yang ketinggalan di sini," jawab Marlin tersenyum miring dan langsung menitahkan pada anak buahnya untuk membawa sofa tersebut. "Wah, sepertinya kau sangat betah ya tinggal di sini," ucap Marlin tersenyum menyinggung penampilan Ningrum. "Iya, memang benar. Aku sangat beruntung bisa menikmatinya tanpa capek-capek menemaninya dari nol," jawab Ningrum juga ikut menyeringai. Marlin hendak melayangkan tangannya, tapi ia urungkan kembali ketika ia teringat ia tidak mau mengotori tangannya sendiri dengan membuat keributan. Lebih baik membalas dengan cara diam-diam, namun lebih menyakitkan. "Ya, kamu memang beruntung dan menang banyak. Lihat tubuhmu, sepertinya juga ikut menikmati hasilnya." Kekeh Marlin memperhatikan penampilan Ningrum dari atas sampai bawah dipenuhi cacar. "Maksud kau apaan Marlin? Mau mengejekku?" "Ya, mungkin Mas Brian juga sebentar lagi mau berpaling dengan perempuan lain karena melihat tubuhmu yang semakin hari membusuk seperti itu," kata Marlin tertawa terbahak-bahak. "Tidak mungkin Mas Brian begitu. Suamimu itu sudah candu dengan tubuhku dan tidak akan meninggalkan aku. Tidak seperti dirimu. Aku itu bisa memberikannya anak, tapi tidak dengan kau Marlin," ucap Ningrum menyudutkan. Terkepal erat tangan Marlin mendengar penuturan wanita di hadapannya tersebut. Dadanya panas mendengarkan hinaan itu, namun ia bisa mengendalikan dirinya dengan membalas dengan tawaan yang keras. "Lucu sekali kau Ningrum. Siapa tahu kedepannya gimana?" gelak Marlin. Sebelum Marlin meninggalkan kamar, tiba-tiba ia kembali berbalik dan berkata, "Nanti bukan Mas Brian yang meninggalkanmu, tapi kau yang lebih dulu meninggalkannya, alias kau mati." Setelah mengucapkan kata tersebut, Marlin langsung melenggangkan pergi, sedangkan Ningrum hanya diam saja. Kata-kata Marlin seperti pukulan telak baginya. Tangannya terkepal kuat tanda ia marah tak terima dengan perkataan Marlin yang begitu menusuk. "Awas saja kau Marlin."
teriak Ningrum sambil menutup pintu dengan keras. Ningrum sangat frustasi. Kedatangan Marlin sangat mengganggu ketenangannya. Ditambah saat ini ia tak bisa membalas perlakuan Marlin, karena jika ia berkelahi dengan mantan sahabatnya itu bisa mengakibatkan luka tubuhnya sakit. Tidak sengaja terpegang saja mampu membuat Ningrum menjerit kesakitan. Ia benci tubuhnya saat ini. Tubuh dipenuhi cacar air, padahal ia sudah berobat untuk menyembuhkan cacarnya. Namun ia pikir belum saatnya sembuh sekarang. Mendengar ucapan Ningrum dari jauh, Marlin hanya tersenyum. Mantan sahabatnya itu pantas mendapatkan ucapan tersebut. "Bu Marlin." "Oh, Bilaksmi, ada apa?" Kenapa Ningrum teriak-teriak? Apa yang terjadi? "Tidak apa-apa, Bi. Tenang aja, perempuan itu hanya tantrum," jawab Marlin melangkah keluar rumah. "Maksudnya tidak diapa-apakan, Bu. Saya juga takut dimarahin Pak Bian jika terjadi sesuatu pada Ningrum," jelas Bi Laksmi. "Tenang aja, Bi. Seujung kuku saya tidak ada menyentuhnya. Jika Ningrum ngadu-ngadu yang tidak-tidak atau Bi Laksmi yang disalahin, lapor aja sama aku. Nanti aku yang bicara sama Mas Bian," terang Marlin berpamitan pergi dan meninggalkan pekarangan rumah besarnya. Mobil pick up mengangkut barang Marlin dan juga mengikuti mobil Marlin pulang. Walaupun ia sudah memberikan pelajaran pada sahabatnya itu, tapi entah kenapa hati Marlin masih tak tenang. Amarahnya masih belum tuntas. Ia masih tidak puas melihat wanita tersebut itu hanya sakit biasa. Ia menginginkan pelakor itu lebih sakit dan pedih lagi yang dirasakan. Ia sangat benci dan tidak puas dengan hasil santet dari Mang Anto. Mungkin itu efek permulaan, sabar dulu aja lah, batin Marlin menenangkan dirinya. Kini mobilnya tiba di komplek perumahan. Ia segera membuka pagar dan meminta para anak buahnya untuk membawa barang-barang tersebut untuk dibawa masuk ke salah satu ruang kosong. Sore itu, Marlin sedikit menatap perabotannya. Terlihat di sebuah sofa ungu beberapa helai rambut yang rontok. Marlin tersenyum sambil memungut rambut tersebut. Rambut berwarna pirang dan panjang, ia yakin itu adalah rambut Ningrum. "Lumayan buat simpenan, siapa tahu nanti dibutuhkan di lain waktu," lirih Marlin sambil memungut rambut tersebut dan menggulungnya dengan satu lembaran tisu. "Ternyata tidak sia-sia membawa sofa tadi," gumamnya. Marlin sehari-hari mengandalkan uang simpenan untuk hidup sehari-hari. Walaupun ia tidak memiliki pekerjaan, namun ada sebuah toko usaha, toko pakaian yang ia dirikan saat masih menjadi status istri Bian. Ada 2 buah toko pakaian yang berada di dalam pasar, lumayan menguntungkan bagi Marlin untuk saat ini. Hanya itu yang ia kelola, selebihnya ia hanya sering berada di rumah dan sesekali pergi ikut membantu karyawannya untuk menghilangkan rasa sepi dan menghilangkan rasa sedih. "Bu, tadi Pak Bian ada kesini," ucap Vina, salah satu karyawan yang menjaga toko. "Ngapain?" "Katanya tadi nyariin Ibu Marlin, tapi tidak lama Bu, langsung pulang," jelas Vina. "Oh begitu, mungkin hanya ingin melihat perkembangan toko kali Vin," jelas Marlin juga heran. Entah buat apa mantan suaminya itu mencari dia ke sini. "Apa Pak Bian tidak mengetahui kediaman ibu sekarang?" tanya Vina. "Iya Vin, tidak tahu," jawab Marlin. "Oh pantasan, berarti kalau beliau kesini memang cari ibu dan bertanya alamat rumah ibu." "Tapi saya juga tidak tahu," jawab Vina polos sambil tertawa. Marlin tidak memberitahu alamat tempat tinggalnya yang sekarang pada siapapun untuk menghindari hal-hal berkaitan dengan Bian ataupun dengan masa lalunya. "Untung kamu tidak tahu alamat saya," kekeh Marlin. Keesokan harinya, saat Marlin bersantai, tiba-tiba sebuah ketukan pintu terdengar nyaring dengan ketukan keras. "Siapa yang bertamu sepagi ini?" pikir Marlin tergesa-gesa menuju pintu utama. "Iya, tunggu sebentar," ucap Marlin seketika terkejut melihat siapa yang datang. Entah tahu dari mana mantan suaminya itu tahu alamat rumahnya. "Ada apaan?" tanya Marlin tanpa mempersilahkan tamunya masuk. "Kau apakan Ningrum kemarin? Hah?"
ia begitu histeris dan sakitnya bertambah. Kau tahu kan, jika dia itu sedang sakit, bisa-bisanya kau masuk ke dalam kamar pribadi kami tanpa permisi lagi. Ucap Bian dengan intonasi tinggi dan wajah yang nyalang. Aku tidak mengganggunya, aku hanya ingin mengambil sofaku. Ingat, itu juga barang pribadiku. Tak sudi jika dia yang memakainya, jawab Marlin tak kalah lantang. Tak mengganggu, bukankah kau yang mendorongnya, menamparnya, dan memaki-maki Ningrum? Untuk kali ini, aku peringatkan kau Marlin, jangan sentuh istriku lagi. Jangan pernah datang ke rumah kami lagi. Ingat, rumah itu bukan milikmu lagi. Camkan itu. Ucap Bian emosi, terlihat dari wajahnya memerah padam dengan tangan yang hendak menampar Marlin. Marlin hanya tersenyum miring. Sudah ia duga jika pelakor itu pasti mengadu yang tidak-tidak dan akan menyudutkan dirinya. Setelah memberi ancaman tersebut, Bian langsung pulang. Seperginya mantan suaminya tersebut, Marlin berteriak dan memecahkan barang-barang yang berada di sekitarnya. Dasar wanita sialan. Ia mengusap wajahnya frustasi. Perasaannya campur aduk, ia tak terima jika ia difitnah perempuan itu. Marlin segera menelpon Bi Laksmi. Ia ingin tahu apa yang terjadi di rumah itu. Pasti pembantunya itu juga turut disalahkan. Panggilan berdering, namun belum juga diangkat. Halo, assalamualaikum Bi. Iya, waalaikumsalam Nyonya, jawab Bi Laksmi. Tanpa meminta, beliau langsung meminta maaf karena beliau memberitahu tentang alamat rumah Marlin pada Bian, karena juga beliau didesak oleh majikan laki-lakinya. Tapi Bibi tidak apa-apa kan? Tidak, gimana dengan Ibu Marlin? Tanya balik sang pembantu. Aman Bi, Mas Bian hanya datang untuk marah-marah saja. Jelas Marlin menceritakan semuanya kepada Bi Laksmi. Perempuan paruh baya itu juga menceritakan pada Marlin jika Ningrum mengadu-ngadu yang tidak-tidak, sehingga membuat Bian emosi. Apa Ningrum bertambah sakit, Bi? Maksud saya histeris gitu, tanya Marlin memastikan apa yang dikatakan oleh Bian. Tidak Nyonya, Ningrum baik-baik saja. Tapi jika saya perhatikan apabila berhadapan dengan Pak Bian, maka perempuan itu akan mencari perhatian dengan melebih-lebihkan penyakitnya itu, jelas Bi Laksmi. Dia memang drama Bu, dan apapun yang dikatakan oleh Ningrum, Pak Bian selalu percaya. Lanjut beliau begitu kesal. Oh gitu Bi, ya sudah, saya nelpon hanya ingin memastikan keadaan Bibi saja, ucap Marlin mengakhiri panggilannya. Marlin begitu murka dan ia tidak akan diam saja difitnah oleh mantan sahabatnya itu. Dia sudah merebut kebahagiaan Marlin, bahkan merebut semuanya dari Marlin. Ia bertekad malam ini akan kembali menemui Mang Antok untuk meminta tolong kembali. Sebenarnya ia malu kembali menemui Mang Antok dalam waktu berdekatan. Namun mau gimana lagi, hanya beliau yang bisa membantu gundah gulana di hatinya. Lalu Marlin pergi ke kediaman Mang Antok. Mobil melaju membelah jalanan yang sepi. Sengaja ia pergi malam untuk menghindari kemacetan kota, agar ia bisa melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Jalanan desa sudah lenggang, hanya warung-warung kecil yang masih buka dan beberapa orang yang berjaga. Ketika sudah sampai di rumah Mang Antok, Marlin mengetuk pintu sambil memanggil yang punya rumah. Ia berharap ketukan pintu dan panggilannya terdengar oleh Mang Antok. Waalaikumsalam, jawab Mang Antok dari dalam. Marlin bernapas lega setelah mendengar sautan tersebut, dan tidak lama pintu terbuka, memperlihatkan lelaki tua dengan pakaian baju kaos dan memakai sarung. Neng lagi, masuk dulu, ucap Mang Antok heran. Ada apa lagi nih Neng? Tanya beliau. Maaf mengganggu, saya kesini kembali ingin meminta bantuan, pinta Marlin. Saya lihat perkembangan pelakor itu tampak biasa-biasa saja Mang. Dia emang sakit sih, tapi cuman kena cacar, terang Marlin. Terus? Saya ingin dia lebih sakit lagi Mang, sekalian bikin gila atau apa, karena perempuan itu memfitnah saya yang tidak-tidak, tanya Marlin.
Saya kembali membawakan celana dalam miliknya. Saya tidak menggunakan benda tersebut, Neng. Celah Mang Antok tertawa. Kau lihat dia seperti nampak biasa saja. Benda yang di rumpun bambu kemarin udah ada dicek lagi tidak? Tanya Mang Antok dan langsung dibalas dengan gelengan kepala oleh Marlin. Nanti dicek ya. Terus kau mau membuatnya gila? Tanya Mang Antok. Iya Mang, jawab Marlin menganggukkan kepalanya. Mang Antok menghela nafasnya dan menghembuskan dengan perlahan. Ia tidak habis pikir jika perempuan di depannya seperti kurang puas dengan hasilnya. Mang Antok menganggukkan kepalanya sambil berkata, Ambil kukunya, gimana pun caranya. Kuku? Maksudnya kuku tangan? Iya, kuku jarinya. Jawab Mang Antok menganggukkan kepalanya. Seberapa manjur santet kuku itu Mang? Dan efek yang akan ditimbulkan apa? Sesuai yang kau pinta, korban akan menjadi gila. Jawab Mang Antok santai. Marlin mengerti, tapi jika kuku yang harus ia ambil itu cukup sulit, karena mantan sahabatnya itu lebih sering pergi ke salon walaupun hanya sekedar perawatan kuku. Seberapa banyak yang diminta Mang? Tidak banyak, asalkan ada. Jawab Mang Antok tersenyum. Tapi jika kuku tak dapat, apakah bisa dengan rambut kembali? Karena saya baru mendapatkan rambutnya, jelas Marlin. Boleh, nanti sekalian dengan kuku juga. Tapi kalau untuk celana dalam saya tidak memerlukannya, bukan ahlinya. Saya bisa memberikan bantuan hanya memakai rambut atau kuku yang ada di anggota tubuhnya, bukan memakai celana pribadi. Terang Mang Antok tertawa. Tapi saya pernah dengar katanya guna-guna pakai celana dalam juga bisa Mang. Tanya Marlin. Bisa, tapi di tempat orang pintar lain yang memintanya sedikit aneh. Bukan hanya celana dalam yang dipinta, kutang pun juga bisa menjadi syaratnya. Tapi saya tidak memakai hal begituan. Jelas Mang Antok kembali terkekeh. Apalagi yang ingin ditanyakan? Tanya Mang Antok lagi, karena di antara keduanya sempat terdiam. Marlin menggelengkan kepalanya sambil berkata, Sepertinya sudah tidak ada lagi Mang. Saya pamit pulang aja, udah malam, ucap Marlin. Silahkan, mari saya antar, jawab beliau. Mang, satu lagi yang saya mau tanyakan, apa perlu malam ini juga untuk menjenguk benda yang sudah saya kasak itu? Tanya Marlin. Iya, lihat saja, perhatikan, jangan sampai jatuh ke tanah. Karena sudah 1 bulan ini kan tidak dilihat, kata Mang Antok. Iya Mang, setelah saya terakhir meletakkan benda itu tak pernah lagi saya lihat, jawab Marlin. Apa harus malam ini saya lihat atau menunggu besok saja? Tanya Marlin. Lihat saja malam ini, jika masih ada waktu tak perlu menunggu siang hari. Khawatir ada yang melihat dan menaruh curiga pada kau, jelas Mang Antok. Marlin sedikit ragu jika harus malam ini juga ia melihat benda itu untuk memastikannya. Tapi nyalinya tidak begitu besar, apalagi ia pernah ditampakkan hal-hal mistis saat ia berada di belakang rumahnya. Tapi setahu saya belakang komplek rumah saya tidak ada orang yang melintas. Bisa dikatakan masih hutan asri Mang, hutan lebat banyak pepohonan besar, jadi mana mungkin ada orang yang lewat sana, ungkap Marlin. Terserah kau saja, jawab Mang Antok geleng-geleng kepala. Marlin sedikit tidak enak dengan ucapannya tadi. Ia takut orang kepercayaannya itu kecewa kepadanya karena hanya membantah untuk memeriksa siang hari. Jika sampai jatuh ke tanah emangnya kenapa Mang? Kan bisa diletakkan ke tempat asalnya lagi, tanya Marlin. Tidak apa-apa, cuma dikhawatirkan jika hilang atau dibawa binatang, jawab Mang Antok tertawa. Makanya saya meminta terus untuk diperiksa, lanjut beliau. Lalu Marlin segera bangkit dari tempat duduk dan menuju pintu. Ia diantar ke depan oleh Mang Antok setelah perbincangan panjang yang tak ada habisnya. Terima kasih Mang, saya pamit. Assalamualaikum, ucap Marlin meninggalkan pekarangan rumah Mang Antok. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan,
sahut Mang Anto sembari menutup kembali rumahnya. Di perjalanan Marlin kebingungan. Ia tampak berpikir keras cara untuk mendapatkan kuku yang dipinta oleh Mang Anto. Begitu sulit sebenarnya, namun Marlin bertekad harus mendapatkan kuku tersebut bagaimanapun caranya. Untuk saat ini ia fokus kepada rambut yang ia pasang di rumpun bambu. Marlin berharap jika ia memeriksa benda tersebut, tak ada yang menampakkan diri di depannya. Ketika sampai di rumahnya, Marlin segera masuk ke dalam rumahnya dan duduk di sofa ruang tamu dengan menyandarkan tubuhnya. Sesekali ia memicit pelipisnya. Ia terlalu capek hanya mengurus balas dendam kepada Ningrum. Padahal tubuhnya perlu istirahat, tetapi ada banyak tugas yang harus ia laksanakan untuk membalas rasa sakit hatinya yang tak pernah puas melihat mantan sahabatnya itu. Mungkin bagi Marlin, jika Ningrum masih hidup, ia akan terus berusaha membuat perempuan itu sakit-sakitan, dan ia akan merasa puas jika pelakor itu akan mati dengan tubuh yang sudah merasakan sakit. Ia kembali beranjak menuju dapur, halaman belakang, dan baru terlihat pintu menuju hutan belakang rumahnya. Sebelumnya, ia mengambil anak kunci untuk membuka pintu besi berkarat itu. Pintu kembali berderit, terdengar nyaring karena suasana yang sangat hening. Terpampang jelas di depan suasana yang gelap gulita, hanya cahaya rembulan yang timbul setengah dan ditemani senter kecil yang Marlin pegang. Marlin mengarahkan senternya ke sumber arah pohon bambu yang tampak diterpa angin. Marlin menghembuskan nafasnya perlahan dan memantapkan hati untuk segera melangkah memasuki hutan untuk menyelesaikan misinya. Hanya memastikan sebentar lalu pulang, gumam Marlin sambil melangkahkan kakinya dengan tergesa. Suara burung hantu dan suara binatang lainnya yang mengiringi langkahnya. Setelah berlari, Marlin menuju rumpun bambu. Lampu senter menyorot pada sela-sela bambu yang berukuran cukup besar. Waduh, di mana ya kemarin? Lirih Marlin memperhatikan. Kok nggak ada di sini sih? Apa jatuh ya? Ucapnya bermonolog sendiri. Lalu Marlin mengarahkan senter pada rumpun bambu dan juga rerumputan dekat kakinya, khawatir benda itu terjatuh dari letaknya. Di saat sedang asik mencari benda itu, akhirnya ia menemukannya. Masih berada di sela-sela rumpun bambu dan terjatuh ke dalam. Marlin bernapas lega, ternyata benda itu tidak hilang, hanya saja sedikit berpindah letaknya. Saat Marlin kembali melangkahkan kakinya untuk pulang, tiba-tiba ujung bajunya seperti sedang ditarik. Marlin menoleh ke belakang. Ia mendapati seorang anak kecil tersenyum padanya sambil berkata, "Aku perhatikan kakak seperti sedang mencari sesuatu. Butuh bantuan, Kak? Aku bisa diandalkan menjaga barang tersebut." Marlin menelan ludahnya dengan susah payah, tidak percaya apa yang berada di depannya. Marlin menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak perlu, sudah dapat. Makasih tawarannya," ucap Marlin terbata-bata. Tidak mungkin dan tidak masuk akal jika seorang anak perempuan berada di tengah hutan sendirian dengan keadaan baik-baik saja. Marlin berusaha bersikap sewajarnya walaupun ia merasa takut yang tak dapat ia sembunyikan. "Saya pamit dulu ya, Dek," ucap Marlin memalingkan tubuhnya dan berjalan meninggalkan anak perempuan tersebut tanpa penerangan sedikit pun. Dengan langkah yang begitu cepat, ia terus berjalan agar bisa menggapai pintu belakang yang sudah berada di depan mata. "Kak, yakin tidak butuh bantuan? Aku bisa menjaganya kok tanpa syarat," ucap suara itu lagi seperti mengiringi langkahnya yang terus menjauh. "Tidak perlu, Dek, terima kasih," jawab Marlin tanpa menoleh ataupun berhenti sejenak. "Yakin, Kak? Padahal aku sudah baik menawarkan diri, tapi ditolak," sambungnya lagi. Tak dihiraukannya oleh Marlin, ia terus berjalan tanpa memperdulikan langkah kaki di belakangnya yang turut mengikuti sejak tadi. Dengan nafas tersengal, ia sedikit lagi sampai di depan pintu. Tiba-tiba bukan suara ocehan anak kecil lagi yang ia dengar, melainkan suara tawa cekikikan. Lalu Marlin menggapai pintu dan langsung kembali menutup dengan rapat. Suara tawa itu masih terdengar. Lututnya tiba-tiba terasa lemas mendadak.
dan sulit untuk digerakkan. Ia tertunduk membelakangi pintu sambil menetralkan degup jantungnya. Entah makhluk apa yang bisa berubah wujud, Marlin tidak tahu, tapi yang nyatanya untuk saat ini ia begitu syok apa yang telah menimpanya. Saat Marlin sudah merasa cukup tenang, ia kembali berjalan ke pintu dapur. Namun sesaat ia melihat siluet bayangan putih yang melesat begitu cepat. Ternyata cara balas dendam cukup melelahkan, gumam Marlin langsung menuju kamarnya. Ia ke kamar mandi dan bersih-bersih, lalu setelahnya langsung merebahkan tubuhnya. Untuk menghilangkan rasa trauma, ia memainkan ponselnya untuk memata-matai sosial media punya Ningrum ataupun Pian. Saat ini ia berselancar di sosial media. Ia melihat sebuah unggahan dari Ningrum yang merupakan sebuah foto bergambarkan alat tes kehamilan dengan caption rasa syukur mendapati 2 garis merah. Tidak terasa air mata Marlin menetes dari sudut matanya. Ia yang belasan tahun membina rumah tangga tak kunjung hamil, sedangkan sahabatnya tersebut baru beberapa bulan terakhir hidup bersama suaminya sudah mendapatkan hasil yang positif. Akhirnya yang ditunggu-tunggu suaminya kesampaian, bisa menimang anak, walaupun bukan dia yang menemaninya lagi. Ada rasa haru, namun ada juga rasa sakit bercampur marah. Ia tak bisa menjabarkan rasa itu. Ia hanya menangis menumpahkan rasa yang entah apa itu namanya.